Anda kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pesta demokrasi di tengah pandemi memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Selain dikhawatirkan akan melahirkan klaster baru penyebaran COVID-19, harapan pemerintah agar pilkada mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pun dipertanyakan oleh banyak pihak. Pro kontra perhelatan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak kalangan. Pesta demokrasi yang dihelat di 270 daerah dan diikuti sekitar 750 pasangan ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pasalnya, lebih dari 100 juta orang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah bahkan telah menetapkan aturan ketat serta sanksi bagi para paslon dan pendukung paslon yang kedapatan melanggar aturan. Selama pelaksanaan kampanye, Bawaslu mencatat ada lebih dari 2.500 pelanggaran selama kampanye pilkada digelar di tengah pandemi. Pesta demokrasi di tengah pandemi disebut-sebut sebagai pelaksanaan pilkada paket hemat. Pilkada serentak tahun ini dinilai sejumlah kalangan tidak dapat memberikan dampak ekonomi seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Hal ini karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan. Penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia di tahun sebelumnya menjadi ajang yang dinantikan oleh para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye untuk mengeruk keuntungan. Namun pada perhelatan pilkada kali ini tidak sedikit para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye tidak mendapat order. Kondisi ini membuat para pengusaha mikro, kecil, dan menengah mendesak pemerintah untuk serius menangani penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi bisa kembali normal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak dilakukan pada Rabu 9 Desember kemarin. Namun apakah pilkada tahun ini bisa berdampak dan menggerakkan perekonomian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya? Langsung saja kita bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo Mangi. Ya, halo rekan Ya, Mangi, apa kabar? Siang. Terima kasih, saya baik. Baik ya, luar biasa. Mangi, ini terkait dengan pelaksanaan pilkada di 9 Desember kemarin begitu ya. Kita tahu ini pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Tapi apa yang kemudian bisa disampaikan terutama terkait pelaksanaan pilkada kemarin, Mangi, yang kita tahu di tengah pandemi COVID-19? Ya, baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak ini memang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu ya. Yang mana pada rencana awalnya sebenarnya untuk pilkada di tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Kemudian akhirnya tertunda dan baru terlaksana di tanggal 9 Desember 2020 atau tepatnya kemarin ya. Karena memang adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pilkada ini tertunda. Dan untuk pilkada serentak di tahun 2020 ini dilaksanakan di 270 daerah. Kemudian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan memang untuk pilkada di tahun 2020 ini bisa dikatakan pilkada yang bersejarah nih Fajar dan pemirsa karena dilakukannya ini serentak dan dilakukan juga di banyak wilayah. Di mana untuk rinciannya sendiri 9 daerah ini melakukan pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di 37 kota ini melakukan pemilihan untuk wali kota dan wakilnya. Kemudian di 224 kabupaten ini melakukan pemilihan untuk bupati dan juga wakilnya. Di mana sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi, pilkada di tahun ini memang agak sedikit berbeda ya. Karena dilakukan atau dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah jumlah kasus positif yang masih cukup tinggi. Di mana berdasarkan update dari BNPB sendiri, untuk jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 592.000. Dan memang ternyata masih ada satu harapan nih dari beberapa pihak terkait dengan pilkada di tahun 2020 ini, yang mana ternyata momentum pilkada di tahun 2020 ini bisa disinyalir ya, atau diproyeksikan sebagai momentum yang bisa menggerakkan perekonomian karena memang di dalamnya ini ada perputaran uang. Namun karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, tentunya ada syarat-syarat dan juga protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti atau ditaati baik oleh para pemilih maupun panitia dan juga dari paslonnya sendiri, Fajar dan pemirsa. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan harapan bahwa pilkada dapat menjadi pendorong
perekonomian begitu ya, terutama di akhir tahun kali ini, tapi kita tahu kondisinya cukup berbeda. Tadi Anda juga sudah sebutkan, Mangi, diantaranya kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Tapi apakah kemudian ada hal-hal lain yang juga cukup berbeda begitu dibanding pilkada sebelumnya? Apakah kemudian ada syarat-syarat khusus untuk sisi pasangan calon ataupun justru pemilihnya dalam pilkada ini, Mangi? Iya, contohnya untuk iring-iringan atau kampanye begitu ya Fajar ya, di mana tahun ini harus dibatasi jumlahnya karena untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 dan apabila ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut dari pihak KPU maupun Bawaslu nantinya juga akan melakukan teguran baik kepada paslon maupun kepada masyarakat. Kemudian dari proses verifikasi untuk paslonnya sendiri, saat paslon ini menyerahkan dokumen Fajar, diharapkan ya atau dihimbau dokumen tersebut juga diberikan ya dengan dilapisi bahan yang memang tahan akan zat cair. Kemudian juga dihimbau kepada para paslon ataupun para pemilih ini harus membawa alat tulis masing-masing. Jadi tidak melakukan pinjam meminjam dan untuk meminimalisir ya kembali terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dan mungkin Fajar juga bisa menambahkan nih protokol kesehatan apalagi sih yang harus memang ditaati oleh paslon maupun oleh para pemilih. Ya, jadi dari KPU begitu ya bersama dengan Satgas COVID-19 tentunya tetap menekankan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada kemarin, diantaranya menggunakan masker, kemudian juga menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, dan bahkan jika kita setelah memilih ini Mangi, tintanya bukan dicelup tapi tintanya diteteskan begitu ya, ini kemudian untuk menghindari potensi begitu ya adanya penularan COVID-19. Kemudian juga ada beberapa hal yang juga dilakukan oleh penyelenggara ataupun KPU, diantaranya ada perbedaan waktu pemilihan begitu ya untuk tiap-tiap kategori masyarakat, kemudian alur pemungutan suara yang juga ternyata dibedakan, terutama adanya pemberlakuan disinfeksi atau menyemprotkan disinfektan di sebelum pelaksanaan begitu. Kemudian penyediaan alat-alat kesehatan juga ini menjadi cukup penting karena memang setiap pelaksanaan di pos masing-masing atau di TPS masing-masing harus menyediakan sarana-sarana, salah satunya adalah hand sanitizer yang difungsikan untuk digunakan oleh pemilih sebelum dan setelah melaksanakan pemilihan. Jadi memang kita tahu cukup banyak yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan juga pemilih begitu ya, oleh masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya di pelaksanaan pilkada kemarin. Dan kita harapkan memang itu bisa menjadi langkah preventif untuk kemudian tidak memperbesar atau meningkatkan kasus COVID-19 yang kita tahu banyak OTG begitu ya, ini menjadi berpotensi untuk bisa menambah tingkat penyebaran COVID-19 terutama di pelaksanaan pilkada kemarin yang kita tahu partisipasinya juga memang masih cukup besar meskipun kondisinya cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang juga bisa saya share Mangi dan juga pemirsa terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pilkada kemarin. Kemudian saya juga cukup menarik Mangi, tadi Anda sebutkan proyeksinya atau harapannya dari pilkada bisa menjadi pendorong atau booster bagi perekonomian. Nah, apa kemudian yang bisa kita lihat dari pernyataan terutama harapan pemerintah ini, Mangi? Ya, ini menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ternyata momentum pilkada di tahun 2020 ini diproyeksikan bisa menjadi momentum yang dapat mendongkrak perekonomian nasional ya, baik dari sisi belanja, produksi, dan juga konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena ternyata diproyeksikan di dalam pilkada 2020 ini terjadi perputaran uang sekitar 35 triliun rupiah, yang mana jumlah 35 triliun rupiah ini berasal dari pemerintah ya, dari anggaran pemerintah untuk pilkada, kemudian dari masing-masing paslon. Lalu kenapa sebenarnya momentum pilkada ini disinyalir sebagai momentum yang bisa mendongkrak perekonomian? Contohnya begini Fajar dan pemirsa, saat paslon ini ingin melakukan kampanye tentunya membutuhkan beberapa barang-barang atau souvenir begitu ya, seperti mungkin kaos, lalu stiker, kemudian baliho, dan juga pastinya akan ada peningkatan permintaan akan produk-produk sembako dan juga terkait dengan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan juga sarung tangan yang memang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Dan ternyata dari pemerintah sendiri juga menganggarkan dana ya sekitar 20,4 triliun rupiah, di mana sebenarnya pada awalnya anggaran dananya hanya sekitar 15,3
1,23 triliun rupiah. Akhirnya anggarannya dinaikkan kembali ya menjadi 20,4 triliun rupiah dan kemudian anggaran tersebut ini diberikan kepada KPU dan juga Bawaslu untuk kelancaran proses dari pilkada di tahun 2020 ini. Memang artinya di dalam pilkada 2020 ini ada perputaran atau pergerakan uang, Fajar, baik bagi UKM-UKM karena dibutuhkan begitu ya andilnya tadi untuk membeli atau menjual souvenir-souvenir seperti kaos, kemudian tadi baliho dan lain-lainnya. Oke, jadi proyeksinya dari dampak positif pilkada terhadap perekonomian seperti itu. Tapi adakah kemudian data pendukung lainnya, Mangi, yang memang akhirnya menyatakan bahwa pilkada, terutama pilkada kemarin yang sudah kita lalui, memang memiliki dampak yang cukup positif terhadap perekonomian? Ya, justru ini ada pernyataan sebaliknya, Fajar, terkait dengan pilkada ini ternyata belum mampu ya, disinyalir belum mampu untuk mendongkrak perekonomian. Nah, ini menurut Ekonom Core Indonesia yaitu Peter Abdullah. Apalagi untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dari kelas menengah atas ya. Karena kita tahu kelas menengah atas ini baru akan spending money atau membelanjakan uangnya jika sudah timbul keyakinan akan kasus COVID-19 yang semakin melandai. Tapi dengan dilaksanakannya Pilkada 2020 ini justru dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru karena adanya kerumunan-kerumunan. Kemudian kita tahu untuk kelas menengah atas sendiri andilnya ya terhadap perekonomian nasional juga cukup banyak karena spending money-nya per bulannya juga cukup banyak nih, yaitu sekitar dimulai dari 1,2 juta rupiah sampai dengan lebih dari 6 juta rupiah. Namun ternyata momentum pilkada ini dikhawatirkan kembali lagi dapat menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 karena dikhawatirkan terjadi kerumunan dan tidak menjaga social distancing. Dan ternyata dana sekitar 20,4 triliun rupiah yang diberikan oleh pemerintah ini hanya dipergunakan untuk pengadaan surat, kemudian untuk kotak surat dan juga untuk pembelanjaan alat-alat kesehatan, Fajar. Oke, jadi itu merupakan pernyataan atau data pendukung bahwa pilkada diyakini dapat menjadi booster bagi perekonomian. Tapi seiring pro kontra yang mewarnai pilkada, Mangi, tentunya ada sejumlah pihak yang menyatakan ini tidak bisa gitu menjadi booster atau mendongkrak perekonomian. Apakah kemudian ada juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan dan bisa dibagikan ke pemirsa terkait hal itu, Mangi? Ya, ini selanjutnya ada pernyataan dari Ketua DPD HIPI Sarman Simanjorang ya, di mana pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang artinya memang membatasi kegiatan atau aktivitas masyarakat, contohnya dalam berkampanye, di mana saat ini untuk seluruh paslon ya melakukan kampanye secara online dan ini akan berdampak terhadap bisnis dari event organizer atau IO ya, di mana di tahun-tahun sebelumnya biasanya untuk IO sendiri ini kan turut andil dalam pilkada 2020, contohnya dalam menyediakan panggung hiburan, kemudian penyewaan tenda, penyewaan kursi, kemudian juga akan berdampak terhadap UMKM yang biasanya ini berjualan makanan di sekitar saat dilaksanakannya kampanye seperti di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, menurut salah satu pelaku usaha ya, atau menurut salah satu UMKM yang memang biasanya menerima order untuk kaos nih bagi kampanye di setiap tahunnya, ini kenaikannya hanya sekitar 10-20% untuk tahun ini dan tidak lagi mendapatkan orderan untuk kaos bagi panitia karena tadi, Fajar, saat ini ya di tahun 2020 kampanye sendiri ini dilakukan secara online yang mana memang tujuannya ya untuk meminimalisir terjadinya penyebaran kasus COVID-19 dan ternyata spending money yang dilakukan oleh paslon sendiri ini memang lebih sedikit karena memang sponsornya atau pelaku usaha juga tidak bisa terlalu banyak memberikan bantuan karena usahanya ini ikut terdampak pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya yang dikhawatirkan adalah dengan adanya pilkada ini dapat menimbulkan klaster baru dan meningkatkan jumlah kasus COVID di Indonesia, Fajar, yang kemudian nantinya juga bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia juga ke depannya. Oke, cukup banyak kekhawatiran begitu ya ataupun kontroversi seputar pelaksanaan pilkada terutama yang memang kita lakukan atau kita gelar di tengah pandemi COVID-19 dan ini tentunya kondisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya begitu ya di mana pilkada sangat lekat begitu ya dengan pesta rakyat yang memang sepertinya suasananya sangat berbeda dan tadi sepertinya cukup mempengaruhi begitu ya beberapa sektor yang memang biasanya terlibat cukup aktif dalam pelaksanaan pilkada. Nah, ini sebelum kita coba cari apa sih sebetulnya sisi positif dari pelaksanaan pilkada di tahun ini, Mangi, tapi saya ingin juga berbagi informasi kepada Anda pemirsa bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan data BNPB begitu ya, ini sudah mencapai 592.000 kasus yang terkonfirmasi positif
dengan 4 wilayah penyumbang kasus positif tertinggi. Yaitu ada Jakarta sebanyak 147.000, kemudian Jawa Timur begitu ya 66.000, Jawa Tengah 62.612 dan juga Jawa Barat di kisaran 62.000 kasus positif. Dan tentunya kita harapkan memang segala langkah yang sudah dilakukan oleh KPU kemudian juga Satgas COVID-19 dan tentunya para pemilih atau masyarakat bisa menjadi langkah-langkah preventif untuk menekan begitu ya perkembangan kasus COVID-19 meskipun kita tahu risikonya memang sangat besar pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, dengan berbagai kekhawatiran yang tadi sudah dikemukakan, Mangi, tapi sebetulnya adakah kemudian sisi positif dari pelaksanaan pilkada di tahun ini? Ya, tentunya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya, di mana sisi negatifnya tadi dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru COVID-19, namun di sisi positifnya ini untuk memberikan dampak yang cukup baik ya terhadap sektor digital karena kampanye di tahun 2020 ini dilaksanakan secara online ya, dan ternyata banyak sekali hadir startup di Indonesia yang memang menyediakan fitur untuk kampanye online, yang artinya memang Pilkada 2020 ini memberikan sedikit dampak yang cukup baik ya terhadap sektor digital di Indonesia. Kemudian sebenarnya terkait dengan Pilkada di tahun ini, pemerintah tetap melaksanakan pilkada karena berharap di dalam pilkada ini terjadi perputaran uang yang mana bisa mendongkrak perekonomian secara nasional. Namun apabila ternyata saat pilkada di Rabu lalu ya tanggal 9 Desember ini banyak sekali dari paslon kemudian masyarakat ataupun panitia yang tidak mentaati protokol kesehatan, dikhawatirkan ke depannya akan semakin meningkat kasus COVID-19-nya yang kemudian akan kembali berdampak terhadap perekonomian. Tapi bagi kedepannya Fajar, bagi saya sendiri siapapun yang terpilih nanti diharapkan ini bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian ya dari calon-calon bupati kemudian wali kota tersebut dapat meningkatkan perekonomian ke depannya, dapat menarik investor agar semakin banyak berinvestasi di Indonesia dan untuk mendorong perekonomian Indonesia agar tumbuh positif di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, itu menjadi harapan juga bagi seluruh masyarakat, terutama pemilih yang kemarin sudah menggunakan hak pilihnya. Tapi satu pertanyaan lagi, Mangi, melihat tadi ada sisi positif terutama dari ekonomi digital, apakah memang cukup masif kampanye-kampanye atau mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh sejumlah pasangan calon untuk bisa mengkampanyekan dirinya untuk bisa dipilih melalui platform-platform digital tadi? Ya, memang karena di tahun ini aturannya untuk kampanye kan tidak boleh dilakukan secara besar-besaran begitu, maksudnya tidak boleh dilakukan secara tatap muka langsung untuk menghindari terjadinya penyebaran kasus COVID-19 dan ternyata dengan dilakukannya kampanye secara online ini juga memberikan dampak yang cukup positif. Contohnya banyak sekali paslon yang menggunakan platform digital atau banyak sekali nih hadirnya startup yang memang khusus untuk menyediakan fitur kampanye online dan ini sebenarnya juga bisa melatih inovasi dan kreasi dari paslon sendiri juga terhadap masyarakat Indonesia sendiri, Fajar, untuk bagaimana caranya berkampanye secara online tapi tetap menarik dan diminati oleh masyarakat luas. Oke, tentunya tetap ada celah-celah positif yang bisa kita manfaatkan begitu ya di tengah kondisi seperti ini dan kita harapkan tadi saya juga setuju dengan Mangi bahwa harapannya pemimpin-pemimpin terpilih tetap bisa menjalankan amanahnya dan tentunya bisa menjadi motor bagi penggerak perekonomian di daerahnya masing-masing. Baik, Mangi, terima kasih banyak sudah berbagi siang ini. Terima kasih. Sehat Fajar. selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.